Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 11, pada video kali ini kita akan mulai masuk ke materi yang pertama dalam mata pelajaran sejarah wajib. Nah, kalau anak-anak lihat di dalam buku paket, materi yang pertama kita akan membahas masalah perburuan mutiara dari timur atau masuknya bangsa barat ke Nusantara ini, ke tanah Nusantara ini. Sebelum itu Bapak akan menggambarkan sesuatu yang nanti kita analisis bersama-sama. Barangkali anak-anak pernah mendengar bahwa Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang lebih bangga kepada budaya asing atau lebih menggemari budaya asing daripada budayanya sendiri. Taruhlah contoh, misalkan generasi muda sekarang lebih banyak yang menyukai tarian-tarian modern dari barat daripada tarian-tarian tradisional dari warisan leluhur atau nenek moyang. Hal-hal lain misalkan seperti barang, makanan, banyak sekali produk-produk asing yang laku di Indonesia, sedangkan yang membelinya adalah orang Indonesia sendiri. Lah, produk lokal sendiri itu tersisihkan. Nah, ini kenapa terjadi? Kenapa orang-orang kita, kenapa generasi muda kita lebih bangga menggunakan produk-produk barat atau lebih menyukai, lebih menggandrungi budaya-budaya barat? Kenapa ini terjadi? Sebelum menjawab itu, alangkah lebih baiknya kalau anak-anak flashback kembali ke pelajaran sejarah di kelas 10. Kalau anak-anak masih ingat, pelajaran di kelas 10 itu salah satu prinsip-prinsip di dalam ilmu sejarah, salah satunya adalah prinsip sebab akibat atau juga konsep perubahan dan kesinambungan. Itu yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Artinya, ilmu sejarah selalu percaya bahwa ada sebab akibat atau ada kesinambungan apa yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi di zaman dahulu. Misalkan di Indonesia, kenapa kita terkesan menjadi bangsa yang minder, yang tidak percaya diri kepada budaya kita sendiri, lebih suka kalau menggemari budaya-budaya orang asing. Taruhlah misalkan di dalam pertemanan, banyak sekali generasi muda yang malu kalau tidak tahu hiburan-hiburan apa yang sekarang ngetren di barat. Nah, itu yang menjadi persoalan kita sampai hari ini. Nah, ternyata kalau kita kupas pakai ilmu sejarah, itu bisa kita lihat dari kultur masyarakat kolonial selama berabad-abad lamanya. Mulai abad ke-16 lah gitu ya, katakan dari abad ke-16, tanah Nusantara mulai didiami oleh orang-orang barat yang berlaku sangat rasis, yang berlaku sangat feodal. Artinya mereka menganggap diri mereka lebih tinggi daripada kita. Dan kita selalu percaya bahwa orang-orang barat atau kulit putih itu lebih tinggi daripada kita. Orang Belanda misalkan menyebut orang-orang pribumi atau orang-orang bumi putra sebagai sebutan inlander. Kalau orang Belanda itu menyebut kita inlander, itu sudah dengan berbagai macam perangkatnya. Ya bodoh, ya udik, ya dekil gitu ya. Ya kacung, ya semua yang jelek-jelek. Nah, ini yang kemudian tertanam hingga sekarang. Maka siapapun anak-anak yang masih lebih bangga kepada produk-produk barat, makanan-makanan barat, berarti masih merupakan warisan-warisan kolonial atau warisan-warisan penjajahan. Tidak bisa kita terus-menerus membanggakan budaya luar ya, tanpa kita membanggakan budaya kita sendiri. Kultur yang seperti itu dibangun oleh pelaku-pelaku kolonialisme, orang-orang barat itu. Yang mereka datangnya ke sini itu sebetulnya didorong oleh banyak sekali keinginan. Nanti goalnya itu 3G lah gitu ya, bukan 4G. 3G ya, gold, glory, gospel, itu yang terkenal sekali. Nah, tetapi Bapak akan coba mengulas ini dari latar belakang mula-mulanya kenapa mereka datang ke sini ya. Ada apa sebenarnya di Eropa itu? Kenapa kemudian orang-orang Eropa seperti Portugis, kemudian Inggris, Spanyol, Belanda, kemudian mereka menyusuri samudra hingga mereka datang ke sini? Yang pertama adalah masalah rempah-rempah. Orang-orang barat itu butuh sekali kepada bahan mentah berupa rempah-rempah itu. Dan rempah-rempah hanya bisa didapatkan atau rempah-rempah terbaik itu hanya dihasilkan di tanah yang katanya tanah Nusantara ini bocorannya surga katanya. Konon begitu, entah itu benar atau tidak. Nah, kemudian selain itu
Di negeri barat, Konstantinopel itu jatuh kepada Turki Utsmani. Setelah Konstantinopel itu jatuh ke tangan Turki Utsmani yang merupakan dinasti Islam itu sedikit menutup diri atau memblokir lah gitu ya hubungannya dengan negeri-negeri Eropa. Apalagi baru selesai perang salib. Itu yang menyebabkan Turki Utsmani juga tidak mau melakukan hubungan perdagangan dengan negeri-negeri Eropa Barat. Negara-negara Eropa Barat akhirnya tidak punya pilihan. Salah satu pilihannya adalah mereka harus menemukan belahan dunia baru. Nah, salah satunya itu adalah belahan dunia Asia yang khususnya Indonesia. Akhirnya terjadi perebutan hegemoni nanti. Selain masalah kejatuhan Konstantinopel kepada tangan Turki Utsmani, hal yang tak kalah penting juga yang merupakan latar belakang kenapa Barat kemudian datang ke sini adalah masalah kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalau kolonialisme itu mereka ingin mengadakan perluasan wilayah dengan mendirikan negara-negara koloni untuk mengeruk harta kekayaan atau sumber daya alam dari negeri koloninya itu. Nah, kemudian yang kedua semangatnya itu adalah semangat imperialisme. Imperialisme itu adalah perluasan kekuasaan dari daerah induk ke negara-negara luar. Sehingga dua semangat ini atau dua latar belakang ini juga menjadi latar belakang yang sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, itu masalah kolonialisme dan imperialisme. Selain itu juga ada apa sebenarnya di Eropa? Kenapa mereka kemudian datang ke belahan dunia baru? Salah satunya juga adalah masalah berakhirnya masa kegelapan di Eropa. Barangkali anak-anak pernah mendengar bahwa di Eropa pernah terjadi abad kegelapan atau abad pertengahan itu. Pada berakhirnya abad kegelapan ini muncullah abad Renaissance, di mana ilmu pengetahuan, pemikiran manusia itu lebih dihargai. Artinya ilmu pengetahuan akhirnya berkembang pesat pada masa Renaissance itu di Eropa. Dan ini kemudian juga yang menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan itu membutuhkan bukti-bukti baru. Misal ada ilmu pengetahuan di Eropa yang mengatakan bumi itu bulat. Lah buktinya apa? Akhirnya banyak orang-orang Eropa yang melakukan penelusuran samudra atau pengarungan samudra. Kemudian ditemukannya kompas itu juga gitu ya. Hal-hal seperti itu juga mempengaruhi kenapa mereka kemudian menjadi petualang. Sampai mereka itu nyasar di sini dan akhirnya bermukim di sini, mengeksploitasi daerah-daerah yang mereka temukan. Itu latar belakangnya kenapa kemudian orang-orang Eropa datang kemari ya, ke tanah Nusantara. Nah, selanjutnya ada perebutan hegemoni dan perebutan wilayah-wilayah yang ada di tanah Nusantara dari beberapa macam negara. Nah, ini Bapak tugaskan anak-anak untuk membaca di buku paket ada negara apa saja atau ada negeri apa saja yang ikut meramaikan perburuan mutiara dari timur, yaitu tanah-tanah yang ada di Indonesia ini, di tanah Nusantara ini. Misalkan ada negara A, negara B, nah itu coba dibaca, pahami. Kenapa mereka kemudian berebut tanah itu juga sudah tersedia di buku paket Anda masing-masing. Itu Bapak tugaskan supaya Anda membaca secara mandiri. Nah, untuk pertemuan yang kali ini Bapak rasa cukup dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, tentu saja di materi yang berikutnya pula. Nah, sekian video kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata Bapak tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sakti Santi.